di kalangan umat Islam, terutama so-called disebut Islam kiri, Islam Nahdien, Islam moderat, Islam kebangsaan. Selama ini dibenturkan dengan Islam radikal, kanan dan sebagainya. Itu jadi masalah karena melihat Anies itu sosok Wahabi, intoleran, sosok yang radikal, radikul dan lain sebagainya. Tapi begitu dia disatukan dengan Muhaimin, hilang semua. Ternyata di lapangan saya lihat caleg PKS, caleg PKB kompak. Yang selama ini sangat sulit kita bayangkan ya. Iya. Sementara relawan-relawan yang tadinya saling berseberangan kompak langsung. Yang tadinya mengkritik Anies tidak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Messing Pasuruan yang berbahagia, malam hari ini di acara Maulid Nabi Muhammad SAW, Al-Fakir bertemu dengan sosok yang paling keren cadas yang sudah sama-sama kita kenal. Mana keren cadasnya? Ini kan? Keren cadas. Ini ya. Luar biasa. Kita gunakan waktu yang cukup singkat ini untuk dialog dengan beliau. Kita gunakan agar semakin kita semua mendapatkan pencerahan terkait dengan Bang Refli Harun setelah pasangan Anies Muhaimin Amin ini dideklarasikan, banyak sambutan luar biasa. Sebagian menganggap inilah kesempatan persatuan umat Islam yang selama ini digambarkan Islam kanan berseberangan dengan Islam kiri, Nahdiyin dengan non-Nahdiyin dan sebagainya. Menurut pandangan Bang Refli Harun, apakah memang ini salah satu jalan menuju persatuan umat Islam dan termasuk kemenangan Amin 2024? Silakan, Bang. Jawaban saya insya Allah ya. Kenapa begitu? Insya Allah, dan saya sebagai pribadi yakin bahwa ini adalah jalan yang baik. Awalnya saya agak heran, takjub, pesimis, bukan takjub tapi pesimis. Kok bisa begitu? Tiba-tiba diputuskan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Tapi itu rasa penasaran saya itu sudah hilang 2 jam, 3 jam kemudian. Karena saya menganggap ini bukan bencana, tapi ini justru berkah. Berkah. Kenapa berkah? Kita tahu bahwa Anies sebagai calon presiden, kalau dibandingkan dengan 2 calon lainnya yang juga beredar, rasanya sebagai seorang Muslim saya, ya, bukan tidak mau yang lain, melibatkan yang lain, rasanya aneh kalau saya tidak memilih Anies ya. Karena saya membandingkan. Kalau bandingannya sama Gus Menawawi, itu baru mikir lagi saya. Tapi kalau bandingannya dengan 2 calon lainnya, saya nggak mikir lagi. Nah, mudah sekali memilihnya. Mudah sekali memilih dan memilahnya. Tapi di kalangan umat Islam, terutama so-called disebut Islam kiri, Islam Nahdien, Islam moderat. Bukan moderat. Islam moderat, Islam kebangsaan. Selama ini dibenturkan dengan Islam radikal, kanan dan sebagainya. Nah, itu jadi masalah karena melihat Anies itu sosok Wahabi, intoleran, sosok yang radikal, radikul dan lain sebagainya. Tapi begitu dia disatukan dengan Muhaimin, hilang semua. Ternyata di lapangan saya lihat caleg PKS, caleg PKB kompak. Yang selama ini sangat sulit kita bayangkan ya. Iya. Sementara relawan-relawan yang tadinya saling berseberangan kompak langsung. Yang tadinya mengkritik Anies tidak lagi. Jadi setelah saya pikir-pikir, ada 2 hal yang saya harus garis bawahi. Ini persoalan yang terkait dengan orientasi kekuasaan aja sebenarnya, ya kan? Dan yang kedua, ya inilah jalan Tuhan, God hand. Tidak sesungguhnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara Islam mayoritas di Indonesia. Ya mungkin ada yang sempalan-sempalan yang agak berbeda, tapi rata-rata kan jalan tengah kan, the middle way. Ahlus Sunnah wal Jamaah kan rata-rata. Nah, kemarin waktu acara di FPI, acara di Petamburan, Maulid Nabi pernikahan. Ya, Maulid Nabi dan pernikahan, untuk pertama kalinya Caimin dan Gus Jazilul Fawait datang. Yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Tidak pernah bayangkan. Masa
datang ke Petamburan tidak pernah, sementara datang ke non-muslim bisa bolak-balik berkali-kali. Ini kan aneh sesungguhnya. Padahal kalau kita mengikuti Habib Rizik sama, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga, ibadahnya sama, sholawatnya sama. Hanya berbeda orientasi politik, terutama 2016, 2017, Anies, kemudian 2019. Masa gara-gara orientasi politik yang berbeda kita tidak bertegur sapa? Iya. Nah, mudah-mudahan ini jalan. Ini hikmah besar berarti Bang ya. Hikmah besar. Ini jalan bagi persatuan Islam, bahwa Amin. Islam itu rahmatan lil alamin dan tidak ada ancaman bagi kelompok-kelompok lain. Ketika Islam Indonesia bersatu, maka sesungguhnya itu adalah energi. Yakinlah, saya misalnya menulis WA kepada Anies, kenapa tidak pernah menyinggung membentuk masyarakat yang religius? Karena bagi saya, walaupun saya bukan seorang yang religius, spiritual dan lain sebagainya, tapi saya punya nalar mengatakan begini, cita-cita untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu akan jauh lebih mudah tercapai kalau masyarakat kita itu adalah masyarakat yang religius. Iya. Masyarakat yang religius itu adalah masyarakat yang tidak membiarkan tetangganya kelaparan. Masyarakat yang berbagi. Masyarakat yang membayar zakat dengan benar. Sehingga ada distribusi kekayaan, ada distribusi kepemilikan. Kalau seandainya ketimpangan kita itu bisa kita atasi, tidak ada yang miskin-miskin betul. Tapi sebaliknya, tidak ada yang kayanya jomplang gak karu-karuan. Jadi, ini pendapatan rata-rata kita yang terendah 4.000 US dollar. Ternyata pendapatan 40 oligarki itu 4.000 lebih miliar. Ini ketimpangan yang sangat timpang sekali ya. Jadi ketimpangannya itu antara 4.000 US dollar, 4.000 US dollar 60 juta sama 60 triliun per tahun. Bisa dibayangkan kan timpangnya minta apa? Bagaimana kalau seandainya 60 triliun itu dibagi lebih merata lagi, maka tidak akan ada lagi orang yang miskin sesungguhnya. Nah, mudah-mudahan dengan persatuan ini Islam rahmatan lil alamin bisa terbentuk, kelompok-kelompok lain merasa nyaman, kemudian tujuan untuk mensejahterakan, mencerdaskan dan melindungi segera bisa tercapai karena kita memiliki kesadaran dan energi yang tidak disuruh-suruh, tapi digerakkan dari kesadaran kita sendiri. Bukan karena kita dibayar, tapi betul-betul dari dalam diri kita sendiri untuk membentuk masyarakat yang guyup, yang baldatun thayyibatun warfun ghafur. Amin. Terima kasih Bang Refli Harun analisanya, pencerahannya. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil hikmah dari persatuan Anies Muhaimin ini. Tadi diantaranya yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan PKS bisa bersama-sama dengan PKB, bahkan terus kemudian PKB, Caimin bisa terus bergandengan tangan dengan Habib Rizik dalam satu momen. Dan ini adalah hikmah besar. Mudah-mudahan ini menjadi awal persatuan Islam dan kemenangan amin di 2024. Terima kasih Bang Refli Harun. Jazakallah. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, panjang umur, sehat walafiat, dan diberikan keistiqomahan dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Demikian wa akhiran walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.